amal soleh dalam solat, dalam segala apapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah Subhanahu wa ta'ala عندما خلق الأرض ومن عليها اختص سبحانه بأن جعل هنالك أراضٍ مقدسة، اختصها سبحانه وتعالى بأن جعلها مهدا للأنبياء، منزلا للأنبياء، واختص سبحانه وتعالى بأن جعل في هذه الأراضي المقدسة أول قبلة للمسلمين. إنها أرض فلسطين، إنها الأرض المباركة التي قال الله فيها التي باركنا حوله، وإنه المسجد الأقصى أول قبلة للمسلمين الذي صلى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ومع من حوله من المسلمين 13 عاما، كان هو أول قبلة للمسلمين. كيف لا؟ والله أقسم في القرآن الكريم فقال والتين والزيتون. والله لا يقسم إلا بشيء عظيم، إلا بشيء له مكانة كبيرة عنده تعالى. كيف لا؟ وقد أسري برسولنا في ليلة الإسراء والمعراج، يقول الله في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إنه أقصانا، إنها أرضنا، إنها أرض كل مسلم منا. إن المسجد الأقصى يمر بأيام صعبة، يجب علينا أن نقف مع إخوتنا هناك، بل واجب علينا، بل واجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, maka ada beberapa tempat yang diistimewakan dengan keberkahan-keberkahan tertentu. Di antaranya adalah Palestina. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Palestina karena di dalamnya adalah Masjidil Aqsa. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Masjidil Aqsa sebagai sebuah wilayah yang disebutkan dalam surah Al-Isra, alladzi barakna haulahu, yaitu sebuah negeri yang Allah berikan keberkahan bahkan negeri-negeri yang berada di sekitar Masjidil Aqsa. Bahkan bukankah kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman watini wazaitun. Dan kalau kita buka tafsirnya, ini adalah negeri Palestina, bumi Syam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan sesuatu melainkan sesuatu tersebut melainkan sesuatu yang sangat luar biasa. Allah bersumpah dengan waktu malam, Allah bersumpah dengan waktu siang, Allah bersumpah dengan waktu duha, bahkan Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun yang merupakan ciri khas dari Palestina, dari Masjidil Aqsa. Maka tentu Palestina dan Masjidil Aqsa merupakan sesuatu tempat yang luar biasa. Kenapa istimewa? Karena ternyata Masjidil Aqsa merupakan tempat di mana Rasulullah pertama kali menghadapkan wajahnya untuk sholat ke Masjidil Aqsa. Kenapa dimuliakan? Karena di situ tempat, bahkan tempat turunnya para nabi, tempat diutusnya para nabi, kuburan para nabi. Kenapa istimewa? Karena di situ tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa istimewa? Karena Al-Aqsa masuk dari kategori bagian negeri Syam, negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah asadukumullah, dan hari ini sahabat saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, sedang melewati hari-hari yang sangat sulit. Terhitung sejak 1948 sampai hari ini mereka mengalami kesulitan. Maka tentu menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk senantiasa mensupport, mendukung, mendoakan, meringankan penderitaan mereka. Bahkan beban untuk menjaga Masjidil Aqsa bukan hanya beban mereka kaum muslimin di Gaza, di Palestina, melainkan kewajiban siapa saja yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka mereka dan kita semua sama-sama memiliki beban dalam mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa. البعض منا يتساءل أو يسأل
كيف ننصر إخوتنا هناك وننصر المسجد الأقصى. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ما هي هذه التجارة؟ ماذا أستفيد منها؟ قال: تجارة تنجيكم من عذاب أليم، أي من عذاب النار. ماذا أعمل كي أشارك في هذه التجارة؟ قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. لماذا نجاهد؟ بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بدأ الله سبحانه وتعالى بجهاد المال قبل جهاد النفس، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن الذي لا يستطيع أن يجاهد بسيفه والذهاب إلى فلسطين والقتال، خصوصا أن المسافة كبيرة جدا هنا ما بيننا وبين فلسطين، قال بدأ فقال: تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالله سبحانه وتعالى شرع الجهاد بالمال من أجل نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله والحفاظ على مقدساته ونصرة إخواننا المستضعفين. والله يعطينا، الله لم يسميها تجارة إلا وفيها فائدة، أنت تجاهد ويعود لك الفائدة. ما هي الفائدة؟ هناك فوائد كثيرة، لكنها ذكرت هنا الفائدة في الآخرة، أي النجاة من عذاب النار. أي إلى أين نذهب إذا لا يوجد عذاب النار؟ نذهب بإذنه تعالى إلى الجنة. والله سبحانه وتعالى من يتاجر معه لا يخسر، وإنما يفوز وفوزا دائما إلى ما لا نهاية. Mungkin sebagian kita bertanya, bagaimana kita menolong saudara-saudara kita yang terdolimi di belahan dunia Islam? Maka beliau tadi menyitir firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian saya tunjukkan dengan sebuah perniagaan? Allah membahasakannya dengan perniagaan, di mana perniagaan ini akan menyelamatkan kalian dari apa? Dari jilatan api neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dua, di antaranya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa. Maka itu lebih baik dari untuk kita kalau kita mengetahui. Maka ikhwan fillah arsadukumullah, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan jihad dengan harta daripada jihad dengan jiwa. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu tidak semua wilayah di alam dunia ini memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berjihad dengan jiwa. Ada di antara kaum muslimin yang hidup di wilayah aman, ada di antara kaum muslimin yang hidup jauh dari konflik. Sebagaimana kita hari ini, jarak antara Indonesia dengan Palestina ribuan kilometer. Maka di antara yang bisa kita berikan hari ini adalah harta untuk memperjuangkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menenggelamkan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala tentu ketika membahasakan dengan tijarah, yaitu jual beli, perniagaan, pasti perniagaan ini adalah sesuatu yang ada imbal baliknya untuk kita. Apa imbal baliknya? Kalau perniagaan dunia, keuntungan dan lain sebagainya, perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan dengan surga, yaitu diselamatkan dari api neraka. Ketika seorang sudah dijamin Allah terlepas dan terbebas dari jilatan api neraka, maka surga menjadi tempat baginya. Ikhwani arsadukumullah, maka perniagaan dengan Allah adalah perniagaan yang tidak akan pernah merugi, bahkan akan mendatangkan keberuntungan bukan hanya di dunia, melainkan keberuntungan itu akan dibawa oleh manusia sampai hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala yaqulu fil Qur'anil Karim fi surati Dzariyat: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. نحن الذين خلقنا الله، نحن الإنس خلقنا الله من أجل ماذا؟ من أجل العبادة. ثم بعد العبادة في
الحياة الدنيا يا نذهب إلى الجنة أو نذهب إلى النار. فنحن جئنا في هذه الحياة الدنيا للعبادة، ومن العبادة الصلاة وقراءة القرآن والصدقة والإنفاق. فالله سبحانه وتعالى عندما أعطانا فائدة من الجهاد بالمال، أي هي الجهاد وهو الإنفاق والصدقة في الآخرة، كذلك أعطانا فوائد في الدنيا تحصل عليها من الآن مباشرة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن تحت ظل صدقته. المؤمن تحت ظل صدقته، أي أن الصدقة تكون كالظلال، كالحماية، تحميه من كل سوء، تحميه من كل شر، تحميه من كل مرض، تحميه من السحر، تحميه من المس، تحميه من العين. يكون الله سبحانه وتعالى من يحميك، كيف لا؟ والرسول يقول: داووا مرضاكم، لم يقل بالدواء، قال: داووا مرضاكم بالصدقة، إذا عجز الدواء فلا دواء إلا بالصدقة. والله يقول في القرآن الكريم في سورة سبأ: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهذا هو معنى أن الصدقة، أن المؤمن يكون تحت ظلها، الله يخلف عليك صدقتك، يرجعها إليك، فيبارك لك في حياتك وجسدك وأهلك وأولادك وفي كل شيء في حياتك. فهناك فوائد في الدنيا نجنيها من الآن إضافة إلى الفائدة الكبرى والتي جئنا إلى الحياة الدنيا من أجلها، وهي دخول جنة الله سبحانه وتعالى. Bahkan kalau tugas utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk beribadah, di antara bentuk-bentuk ibadah ada salat, ada puasa, ada infak dan sedekah di antaranya. Maka tentu manfaat yang bisa kita nikmati adalah kenikmatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala apa yang datang setelah kematian. Tetapi di antara amal soleh tersebut ada kenikmatan, ada balasan yang langsung dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Di antaranya adalah sedekah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seorang hamba berada di dalam naungan sedekahnya, di bawah naungan sedekahnya. Bisa jadi naungan ini adalah berbentuk sebuah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari panasnya padang mahsyar. Bukankah mungkin naungan ini berupa penjagaan dari dahsyatnya siksa kubur? Bukankah mungkin naungan ini berupa diselamatkannya kita dalam melintasi sirat? Begitu juga mungkin ketika kita hidup. Naungan dari Allah Subhanahu wa taala dari sedekah yang kita berikan bisa jadi datang dijaganya kita dari penyakit ain, dari musibah, dari keburukan, dari bencana, dari apapun yang ditakuti oleh manusia. Maka ikhwanifidin arzadukumullah, maka sebuah ibadah Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia, balasannya bisa jadi sedekah yang kita berikan menjadi wasilah keberkahan solehnya anak kita, menjadi keberkahan solehahnya istri kita, menjadi keberkahan berkahnya usaha, ilmu, usia, pekerjaan dan apapun yang kita miliki di atas muka bumi ini. Maka ikhwani arsadukumullah, dan yang terpenting adalah selain apa yang dijanjikan Allah di atas muka bumi ini, tentu kita berharap bahwa surga, bahwa sedekah, bahwa infak yang kita berikan mampu meringankan kita dari dahsyatnya siksa kubur, dari dahsyatnya padang mahsyar, dari jilatan api neraka, sehingga kita layak menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أجود الناس أي كريما، وكان ما يكون أكثر جودا إلا في رمضان. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان كريما جوادا، لكنه كان يجتهد ويكثر من كرمه وجوده في رمضان، لأنه يعلم أن الأجر مضاعف وأن الثواب كبير، وأنه الشهر الذي تغفر فيه السيئات وتعتق فيه الرقاب من النيران وتتنزل فيه الرحمات. فالصدقة مشروعة في العام كله، لكنها تتأكد في رمضان،
متأسيا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جرت عادة المسلمين في الزمان سلفا وخلفا قديما وحديثا أنهم يخرجون زكاة أموالهم في رمضان. ثبت هذا عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه تعالى وأرضاه، كانوا يخرجون زكاة مالهم وتجارتهم في رمضان. ومن هنا يا إخوتنا تدعوكم مؤسسة أحباب الأقصى الخيرية من أجل نصرة إخوانكم في هذا الشهر الكريم، في شهر الخيرات والبركات، إلى نصرة إخوانكم المستضعفين الصائمين الذين لا يجدون تمرة واحدة ولا كوب ماء، ومع ذلك يستضعفون بسبب اليهود الكفار المشركين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أفطر صائما كان له أجر صيامه تمرة كوب ماء تنفق وتتبرع وتجاهد بها، لك أجر من أكل وشرب هذه التمرة أو الماء صيام يوم كامل، فما بالك ب10 صائمين، ب100 صائم مستضعف فقير يريدون أن يحتلوا أرضه. وكذلك بناء مسجد الشهداء في غزة، قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إلى طريق الاستقامة، إلى طريق الجنة. صدقة جارية تذهب من الدنيا ولا تأخذ معك حتى ثوبا ولا درهما ولا روبية، وتأتيك صدقتك وتلحقك إلى قبرك، وتأبى إلا أن تشفع لك وتكون لك سببا في دخولك الجنة. لك أجر كل من دخل المسجد، وكل من صلى في المسجد، وكل من قرأ قرآنا في المسجد، وكل من ذكر الله في المسجد. هذا هو شهر الخيرات، شهر البركات والوقوف مع إخواننا المستضعفين. فندعوكم إلى التبرع والصدقة والإنفاق لعل الله يجعلها سببا في دخولنا الجنة بإذنه، وجزاكم الله خيرا. Kemudian beliau mengingatkan bahwa riwayat dari istri-istri Rasul bahwa Rasul ini adalah orang yang paling dermawan. Dan Rasul itu lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Beliau menyatakan bahwa seluruh tahun mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah semua adalah waktu untuk perbuatan baik, semua adalah waktu untuk berbagi, semua adalah waktu untuk sedekah. Tetapi sedekah yang diberikan oleh seorang hamba di bulan Ramadan, terutama juga di waktu-waktu terakhir di bulan Ramadan, tentu ini adalah ada penekanan dari Rasulullah SAW. Ikhwani arsadukumullah, dari Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa di Ramadan kali ini punya 3 program. Di antara program yang pertama adalah iftar, berbuka puasa bersama dengan anak-anak yatim Gaza. Maka beliau tadi menyitir hadis Rasulullah SAW, siapa saja yang mampu memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Hari ini mungkin saudara-saudara kita yang di Gaza tidak mampu mendapatkan makanan berbuka walaupun 1 butir kurma, walaupun 1 gelas air. Bayangkan bagaimana kalau kita memberikan 1 gelas air, 1 butir kurma untuk orang yang berpuasa di Gaza hari ini, maka 2 kali lipat pahala kita puasanya. Bagaimana kalau 10 orang? Bagaimana kalau 100 orang? Maka mudah-mudahan ikhwani arsadukumullah, mudah-mudahan dari segala apa yang kita berikan, dari buka puasanya orang-orang Palestina, mudah-mudahan juga mengalir pahala puasa untuk kita semua.
Yang kedua, ikhwani arsadukumullah, adalah masjid. Di Gaza, Amal Cinta Al-Aqsa sedang membangun masjid namanya Masjid Syuhada di Jalan Abu Bakar As-Siddiq di Camp Nusairat. Masjid ini berada di pusat kota Gaza. Bukankah ketika kita nanti wafat, bahkan pakaian sehelai pun tak ada yang kita bawa, dinar, dirham, keluarga, harta yang selama ini kita tabung, tidak ada yang kita bawa, tetapi sedekah kita datang. Mungkin kalau hari ini kita bersedekah untuk pembangunan masjid, ketika di alam kubur kita tidak punya harta, maka sedekah datang membawa pahala dari setiap orang yang sholat di masjid itu. Mungkin sedekah datang membawa pahala dari qiraatul Quran, orang yang qiraah di masjid itu, dari orang yang sujud, dari orang yang istighfar, dari orang-orang yang senantiasa melaksanakan qiyam di masjid itu. Maka semoga apa yang kita berikan hari ini menjadi wasilah dimasukkannya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Anda takfir ya, Syekh? Nah. Saya tambahkan sedikit bahwa kita tahu bumi Syam ini adalah sebuah negeri yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahkan didoakan, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami. Syam hari ini terpecah menjadi 4 negara. Terlepas adanya konflik di sana, yang jelas Syam adalah negeri yang diberkahi. Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Lalu Rasul melanjutkan, ya Allah, berkahilah Yaman kami. Para sahabat bertanya, wa kaifa najdina? Bagaimana Najd? Di dalam Najd nanti banyak kerusakan, kata Rasulullah SAW. Lalu Rasul ditanya oleh para sahabat, wahai Rasul, bagaimana jika terjadi kerusakan di Yaman, kerusakan di Irak, kerusakan di Syam? Apa kata Rasulullah SAW? Fal imanu bi Syam. Maka iman seorang hamba saat itu ditolak ukurnya adalah negeri Syam. Idza fasada ahlu Syam falau khairu fikum. Jika hancur, rusak keimanan penduduk Syam, maka tidak ada kebaikan kalian. Maka hari ini yang kita selamatkan adalah generasi muslim, anak-anak kita di Palestina yang sedang menjadi penerus perjuangan Masjidil Aqsa. Masjid ini akan digunakan untuk sholat. Masjid ini untuk dijadikan markas tafid. Masjid ini akan dijadikan untuk menjadi tempat pusat pendidikan, regenerasi pejuang-pejuang Palestina yang akan mempertahankan Masjidil Aqsa. Itu fadilah yang pertama. Yang kedua, suatu ketika Maimunah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, meminta fatwa tentang Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah, datanglah dan sholatlah di dalamnya. Karena sholatmu di Masjidil Aqsa 1 kali bakal lebih baik daripada 1000 kali sholat di luar Masjidil Aqsa. Lalu bagaimana kalau kita tidak mampu? Kata Maimunah, kata Rasulullah SAW, sisihkan, kirimkan minyak untuk Masjidil Aqsa, untuk menerangi malam-malam Masjidil Aqsa. Ini isyarat ikhwan fillah arsadukumullah. Seakan-akan Rasul tahu bahwa nanti di akhir zaman lampu Masjidil Aqsa akan padam. Bahwa seakan-akan nanti di akhir zaman listrik di Masjidil Aqsa akan diputus. Maka memberikan minyak untuk menerangi Masjidil Aqsa ini adalah isyarat bahwa kita harus mengirimkan sebagian harta yang kita miliki hari ini untuk penjagaan Masjidil Aqsa. Untuk mereka, para muslimin laki-laki maupun wanita, muslim dan muslim yang hari ini walaupun mereka kondisinya tua, tetapi mereka senantiasa memenuhi Masjidil Aqsa untuk menjaga dari Zionis Israel hari ini. Maka ikhwani arsadukumullah, panitia tadi telah mengelilingkan sunduk yang insya Allah akan kita kirimkan. Ini tahap kedua. Tahap pertama kemarin kurang lebih tanggal 15 Ramadan kita sudah kirimkan untuk paket iftar ya, untuk paket iftar dan pembangunan masjid di Gaza, tepatnya di Nusairat. Dan insya Allah di tanggal 25 Ramadan kita akan mengirimkan tahap kedua untuk pembangunan masjid, kemudian iftar terakhir kali, dan untuk hadiah yatim Idul Fitri di Palestina Gaza. Maka kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang sudah menitipkan sebagian hartanya melalui amal cinta Al-Aqsa. Semoga harta yang dititipkan menjadi wasilah keberkahan
usia Bapak Ibu sekalian, menjadi wasilah keberkahan keluarga Bapak Ibu sekalian, menjadi wasilah keberkahan usaha Bapak Ibu sekalian, menjadi wasilah kesehatan, kemudian menjadi wasilah kesolehan, menjadi wasilah agar anak, cucu, keturunan kita semua menjadi para hafidhul Quran. Dan semoga Allah izinkan kita sebelum kita wafat untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa, tepatnya mungkin setelah direbutnya kembali Masjidil Aqsa dari tangan-tangan Yahudi. Ikhwani arsadukumullah, insyaallah tim akan sampai nanti malam masih Qiyamul Lail bersama Syekh Abdul Hakim, kemudian besok subuh juga Syekh masih di sini. Maka bagi Bapak Ibu yang masih ingin menitipkan donasi untuk 3 program bersama Amal Cinta Al-Aqsa, silahkan menghubungi panitia atau menghubungi takmir Masjid At-Taqwa yang insyaallah akan kita salurkan secepat mungkin. Barakallahu fikum. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu khairan atas waktu yang diberikan kepada kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.